Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya, yang pertama Ibu Profesor Dr. Andes Haji Johar Amir M.Hum. Yang kedua Bapak Dr. Andes Andi Agus Salim AJ M.Hum, serta dosen penguji yang pertama Ibu Dr. Andes Syamsul Duha M.Hum. Yang kedua Ibu Dr. Andes Asia SS MPD. Saya atas nama Wahyunita dengan NIM 17550400002 dengan judul Sistem Penamaan Rumah Adat di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Di Sulawesi Selatan terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja. Di dalam suku tersebut terdapat banyak budaya rumah adat yang berbeda baik dari segi bentuk, fungsi, dan makna. Rumah adat adalah warisan leluhur bangsa yang wajib untuk dilestarikan. Namun semakin pesat perkembangan zaman, semakin banyak perubahan-perubahan yang terjadi baik dari segi tata nilai, norma, dan juga tradisi adat istiadatnya yang mulai dipengaruhi oleh budaya asing yang masuk. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi berpengaruh pada perubahan bentuk dan corak khas rumah adat yang menjadi bentuk dan bergaya modern. Di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros dikenal beberapa macam rumah adat dengan nama yaitu rumah adat Sarajae, rumah adat Agale Cendenge, rumah adat Lapak Kahurai, rumah adat Kalempie, rumah adat atau yang biasa disebut dengan Bola Tanre, rumah Bunnepai, rumah adat Padaelo, rumah adat Padang, rumah adat Pongempe, dan yang terakhir yaitu rumah adat Lapak Kahorai. Rumah adat yang paling tua atau paling lama di desa ini yaitu rumah adat Tagale Cendenge, dan rumah yang paling tinggi derajatnya atau yang sering digunakan pada saat acara-acara besar-besaran seperti acara mak bakang atau biasa disebut dengan upacara kelahiran, yaitu rumah adat Sarajae, rumah adat Kalempie, rumah adat Tagale Cendenge, dan Padaelo. Rumah adat masyarakat di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Malawa masing-masing ditempati oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Adapun penelitian yang relevan selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang pernah dilakukan oleh yang pertama yaitu Prastika Viaya Fenti 2013 dengan judul Makna dan Nilai Rumah Adat di Kabupaten Parigi, Montong, dengan skripsi Universitas Gorontalo. Yang kedua yaitu Eridaya Fuad 2011 dengan judul Simbol dan Pemaknaan Gerga pada Rumah Adat Batak Karo di Sumatera Utara, skripsi Universitas Medan. Yang ketiga yaitu Priambada Agung Febri 2011 dengan judul Bentuk dan Makna Leksikon Pembentukan Rumah Adat Kudus, skripsi Universitas Negeri Malang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang rumah adat. Adapun perbedaannya yaitu letak pada fokus dan lokasi penelitian. Dalam hal ini belum ada yang mengkaji mengenai rumah adat yang ada di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, khususnya pada sistem penamaan dan makna nama rumah adat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu bagaimanakah sistem penamaan rumah adat di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Yang kedua, apakah makna nama rumah adat di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan sistem penamaan rumah adat di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Yang kedua, mendeskripsikan makna nama rumah adat di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros.
Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini yang pertama yaitu dalam penelitian ini adalah diharapkan dalam menambah pengetahuan, budaya, dan pesan yang terkandung dalam penamaan rumah adat di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Melawa, Kabupaten Maros. Dan manfaat praktisnya yaitu yang pertama, manfaat yang diperoleh oleh penulis sebagai bahan untuk pengetahuan wawasan, pemahaman mengenai sistem penamaan rumah adat di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Melawa, Kabupaten Maros. Dan yang kedua yaitu bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi masyarakat khusus generasi muda sebagai pewaris dan penerus kebudayaan bangsa, terutama mengenai sistem penamaan rumah adat di Desa Getar Metinggi. Selanjutnya yaitu landasan teori dengan judul Sistem Penamaan Rumah Adat di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Melawa, Kabupaten Maros. Dikaji melalui yang pertama yaitu semantik, yang kedua semantik leksikal, yang keempat makna, yang kelima penamaan, yang keenam rumah adat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi, mengungkapkan, dan mendeskripsi dengan menggunakan teori semantik leksikal hingga ditemukannya sistem penamaan dan makna nama rumah adat di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Melawa, Kabupaten Maros. Selanjutnya, waktu dan tempat. Pada penelitian ini bertempat di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Melawa, Kabupaten Maros. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 2021. Peneliti ini direncanakan dalam kurun waktu 3 bulan dari tahap perencanaan hingga tahap pengumpulan data, yaitu pada bulan Mei sampai Juli 2021. Penelitian ini dilakukan di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Melawa, Kabupaten Maros. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yakni desain deskriptif kualitatif. Desain kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan makna dan penamaan rumah adat masyarakat Getar Metinggi berdasarkan teori semantik leksikal. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan pemusatan masalah terhadap penelitian agar tidak terjadi perluasan masalah yang mengakibatkan perbanding terbalik dengan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian ini yakni sistem penamaan rumah adat di Desa Getar Metinggi, Kecamatan Melawa, Kabupaten Maros. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran pada penelitian ini, maka sepatutnya dikemukakan definisi istilah berikut. Yang pertama yaitu penamaan atau pemberian nama adalah soal perjanjian. Konvensi nama tersebut biasanya berasal dari seseorang pakar atau anggota masyarakat. Yang kedua, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu semantik adalah studi tentang makna. Yang keempat, semantik leksikal adalah studi tentang makna kata. Yang kelima yaitu rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus digunakan sebagai tempat hunian oleh suatu suku dengan bangsa tertentu. Selanjutnya, data dan sumber data. Yang pertama yaitu data. Data yang dipakai di sini yaitu sistem penamaan rumah adat dan makna nama rumah yang merupakan data primer yang diperoleh dari informan. Selanjutnya, sumber data. Peneliti menggunakan sumber data primer atau informan dijadikan sebagai pusat informasi. Adapun calon informan yakni masyarakat Desa Getar Metinggi yang tinggal di desa tersebut. Ciri-ciri kriterianya yang pertama yaitu mengetahui sistem penamaan dan makna rumah adat, penduduk asli di Desa Getar Metinggi, tidak pernah merantau dalam kurung waktu yang cukup lama,
berusia 50 tahun ke atas, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik observasi, yang kedua wawancara mendalam, yang ketiga dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Peneliti memakai penelitian kualitatif, oleh sebab itu instrumen utama dalam penelitian ini yakni peneliti itu tersendiri. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Peneliti sebagai alat yang mengungkapkan fakta-fakta dalam lapangan, dan peneliti dalam penelitian ini sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data hingga hasil penelitian. Yang selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Keabsahan data dilakukan dengan menguji kredibilitas dan kepercayaan data hasil penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua redukasi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.